Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Kasian Gule. Saya dari kelas 05 PPKN 004, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat praktek mengajar dalam bentuk project based learning, di mana praktek ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah integrasi teknologi dalam pendidikan. Nah, baik, di sini saya sudah membuat kelas di Google Classroom, dan di sini saya sudah mengupload materi. Di sini ada materi 3. Ini nanti saya sampaikan pada saat pertemuan tatap maya. Dan kemudian ini saya berikan arahan untuk mengerjakan tugas, dan juga ini nanti tugas pengerjaannya pada saat tatap muka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Nah, baik. Terima kasih untuk semuanya telah hadir di kelas kita pada siang ini. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya saya absen dulu. Saya mulai dari Anissa Rohimah. Hadir, Pak. Novelia Cantika. Hadir, Pak. Nindya Oktaviani. Hadir, Pak. Mariani. Hadir, Pak. Nah, baik. Berarti semuanya hadir semua ya. Nggak ada yang absen. Baik, minggu kemarin Bapak sudah memberikan materi di Google Classroom ya. Saya harap kalian sudah pada membukanya dan sudah mempunyai semua ya. Pembahasan kita pada siang ini yaitu keberagaman bangsa ya. Terus saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan share screen? Sudah, Pak. Nah, baik. Tema kita pada hari ini adalah keberagaman bangsa ya. Nah, jadi apa itu keberagaman bangsa? Di keberagaman bangsa itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, budaya, dan antar golongan. Nah, kemudian pada poin pertama di sini ada keanekaragaman suku bangsa. Nah, keanekaragaman suku bangsa ini kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Nah, sebagai berikut nih ciri-cirinya nih. Pertama, dari tipe fisik. Nah, ciri khas suatu suku bangsa tipe fisiknya adalah menyangkut hal-hal yang termasuk ke dalam ciri fisik adalah meliputi bentuk fisik, ada warna kulit, jenis atau warna rambut, dan sebagainya. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu bahasa, yaitu yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain.
Indonesia sendiri memiliki berbagai macam bahasa, di antaranya adalah ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, dan masih banyak lagi ya. Nah, ciri yang ketiga yang bisa kita lihat yaitu Indonesia memiliki berbagai macam-macam kesenian. Ada seni tari, alat musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Kemudian, bentuk kesenian tersebut juga berbeda-beda antara satu suku dengan suku lain. Nah, pada bagian kedua ada keanekaragaman budaya bangsa. Nah, ciri khas keanekaragaman budaya bangsa ini dapat dilihat dari pertama ada lingkungan alam. Nah, sebagai contoh, penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki memiliki kebudayaan berbeda dengan penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan. Jadi kita bisa identifikasi perbedaannya dari hal-hal tersebut. Nah, pada poin kedua yaitu hubungan dengan budaya lain. Nah, hubungan dengan budaya lain ini dimungkinkan ketika seseorang melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, pada poin ketiga yang terakhir yaitu keyakinan dan kepercayaan. Indonesia memiliki berbagai macam keyakinan. Dan perbedaan ini dapat membentuk keragaman dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan kebudayaan yang berbeda. Nah, itu saja pembahasan materi kita, konsep-konsep terpentingnya pada kesempatan ini. Saya rasa Anda sudah mengerti semua ya. Apakah semuanya sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Sudah, baik. Pak. Baik, terima kasih kalau sudah mengerti. Nah, sekarang kita ada tugas. Saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya dikerjakan sekarang dan berkelompok ya cara mengerjakannya. Jadi sebelum tugasnya dikerjakan, saya akan menjelaskan dulu mekanisme cara mengerjakan tugasnya. Cara mengerjakan tugasnya adalah dikerjakan dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 ada Mariani dan Nindya, dan kelompok 2 ada Novelia Cantika dan Anissa. Jadi tugas ini masing-masing dibuat dalam bentuk infografis ya. Kemudian yang harus Anda perhatikan atau cakupan yang harus dipenuhi dalam membuat tugas ini yaitu pertama mencakup nilai persuasif, artinya pesannya kesampaian, ada ketertarikan tersendiri. Yang kedua, pesan yang kedua adalah kesesuaian gambar, artinya kesesuaian dengan dokumen-dokumen maupun warna yang Anda bubuhkan di tema kalian. Dan yang ketiga adalah tekanan terhadap makna-makna yang penting. Jadi itu adalah 3 unsur itu yang harus Anda perhatikan dalam pembuatan tugas ini. Dan tugas ini Anda mengerjakannya sekarang, dan setelah itu nanti Anda akan mempresentasikannya masing-masing kelompok. Untuk tugas ini saya berikan waktu 20 menit cukup ya untuk mengerjakan. Cukup ya? Cukup, Pak. Pak. Nah, baik. Lanjut. Nah, anak-anak semuanya, apakah tugas kelompoknya sudah pada siap? Sudah, Pak. Nah, baik. Kalau sudah, maka sekarang presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok mana? Kelompok saya, Pak. Kelompok Mariani ya, kelompok 1. Iya. Ya, baik. Sebentar saya tampilkan dulu hasil kelompoknya. Kelompok 1. Sudah tampil ya kelompok 1 ya?
Ya, sudah, Pak. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Eh, saya Mariani sebagai moderator bersama dengan teman saya Nindya Oktasiani sebagai pemateri. Kami akan menyampaikan sebuah tugas proyek yang telah diberikan Bapak berkaitan dengan keberagaman. Tugas ini dalam bentuk infografi. Nah, izin untuk kelompok kami mempresentasikannya. Terima kasih. Dipersilakan untuk Kak Nindya. Apa itu keberagaman bangsa? Mari mengenal. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Yang pertama, keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Yang kedua, ada adat istiadat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai nilai budaya, norma kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, saya berikan ke Kak Mariani. Selanjutnya, yang ketiga ya, Kak. Maaf. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu agama. Agama yang diakui oleh negara Indonesia. Sampai saat ini ada 6 agama sebagai berikut, yaitu ada Islam, Kristen, dan Katolik, Hindu juga Buddha dan Konghucu. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama yang ia mau. Keberagaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama, meskipun masing-masingnya memiliki perbedaan kepercayaan. Terima kasih untuk penyampaian infografis dari kelompok kami. Sudah cukup sampai di sini, Bapak. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Guru dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Saya amati di sini kelompoknya cukup bagus dalam mengerjakan. Kalau dilihat dari segi aspek penilaian yang sudah saya sampaikan tadi, cukup bagus. Pesan persuasifnya dapat, dan juga dokumen-dokumen gambar yang digunakan sesuai ya. Jadi untuk tugas ini saya sangat mengapresiasinya, sangat bagus. Terima kasih untuk hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang ke kelompok 2 kami persilakan untuk menampilkan hasil kelompoknya. Baik Pak, sudah kami kumpulkan via grup WhatsApp.
Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Baik, silakan kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 2. Ada saya Novelia Cantika dan teman saya Anissa Rohima. Nah, di sini kami akan memaparkan sebuah tugas infografis yang sudah Pak Berkat tugaskan kepada kami. Nah, di sini kami membuat infografis tentang wujud keragaman budaya Indonesia bangsa ini terdiri dari keanekaragaman yang mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, meski memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, dan golongan, tetapi Indonesia itu tetaplah suatu kesatuan. Nah, lalu ada wujud keragaman budaya bangsa yang dilihat dari rumah adatnya. Nah, rumah adat ini sendiri dibangun dengan wujud tanpa atau sedikit mengalami perubahan apapun. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini juga masih ada yang ditinggali, tetapi juga ada yang digunakan hanya untuk upacara adat saja. Nah, lalu rumah adat itu juga merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ada dilihat dari ekonomi dan religinya. Nah, di Indonesia sendiri itu setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Nah, lalu yang kedua, wujud keanekaragaman budaya bangsa dilihat dari upacara adatnya. Nah, tentunya upacara adat ini sendiri adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, selain dipercaya sebagai manusia untuk berhubungan dengan para leluhur atau penciptanya, upacara adat ini juga sendiri menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Mungkin akan dilanjutkan pemaparan berikutnya oleh Anissa Rohimah. Silakan. Nah, iya baik. Yang ketiga ada pakaian tradisional. Pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Pada saat itu turut memperkaya kebudayaan Nusantara. Selanjutnya yang kelima ada alat musik dan lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Lagu tradisional umumnya menceritakan nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna mendalam. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali ke Bapaknya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 2. Juga sangat bagus ya pemaparannya dan juga isi daripada infografisnya cukup mengandung pesan-pesan yang persuasif dan juga template-nya sesuai ya dengan temanya, ditambah dengan dokumen-dokumen gambar yang kalian gunakan di sini juga sesuai. Jadi saya sangat mengapresiasi kerja kalian, dan juga untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan semua kelompok seluruhannya pada hari ini menampilkan hasil kerja kelompok yang sangat baik dan bagus ya. Jadi terima kasih atas hasil kerja kalian semuanya. Nah, jadi juga nanti jangan lupa untuk tetap semangat dan semoga ke depan kalian semua akan menjadi anak-anak yang lebih pintar dan
tentunya selalu sehat ya. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.